Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeferdian SHMH. Berawal dari bulan Maret 2021 ketika saya setelah dilantik menjadi Kajari Pangkal Pinang, berbincang-bincang dengan teman-teman di pemerintah kota, disampaikan bahwa PAD Kota Pangkal Pinang belum optimal dengan berbagai macam alasan. Ya contohnya saja COVID-19 yang menjadi alasan kenapa belum optimal. Kemudian setelah saya konsolidasi ke internal Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, saya juga melihat peran dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang juga belum optimal. Dan ketika kita diskusikan, disampaikan bahwa banyak pihak yang tidak tahu bahwa Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang punya fungsi juga mendampingi pemerintah kota, salah satunya untuk meningkatkan PAD. Kejari Pangkal Pinang selaku organisasi yang adaptif tentu harus menyesuaikan diri. Kondisi COVID, iya. Akan tetapi para wajib pajak memang harus juga membayar kewajibannya. Karena apa? Di situ ada nilai-nilai luhur Pancasila. Apa itu? Ada nilai-nilai kegotong royongan. Ketika para wajib pajak daerah taat dan patuh membayar pajak sesuai dengan waktu dan data yang benar, maka disitulah ada kegotong royongan semua pihak yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk membangun kota ini. Saya selaku pemimpin yang harus mempunyai jiwa entrepreneur, tentu menggali ide-ide kreatif, mencoba menyelesaikan persoalan ini. Nah, saya ajak teman-teman saya di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang untuk menjadi organisasi yang pembelajar. Semua kita harus mau memikirkan bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Nah, setelah kami semua mempunyai komitmen, kami tawarkan ide ini kepada Wali Kota Pangkal Pinang. Dalam 7 program prioritas Jaksa Agung Republik Indonesia, meminta kepada seluruh jajaran kejaksaan untuk mengawal dan mengamankan program pemulihan ekonomi nasional. Beranjak dari daerah-daerah yang ingin memulihkan ekonomi nasional, maka tentu pada akhirnya secara nasional pemulihan ekonomi ini akan mampu diwujudkan. Setelah Wali Kota menyetujui dan menyambut baik proyek perubahan yang saya tawarkan ini, saya meminta izin kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang juga sekaligus mentor kami. Beliau juga menyambut baik dan mendukung penuh. Setelah itu kita adakan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, dan selanjutnya kita adakan FGD dengan para wajib pajak. Selanjutnya dilakukan dengan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kajari Pangkal Pinang dengan Kepala Bakuda Pangkal Pinang. Manfaat proyek perubahan ini antara lain bagi organisasi Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara, terutama untuk bantuan hukum. Kemudian yang kedua adalah untuk menumbuhkan jiwa leadership bagi pemimpin di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang untuk mengelaborasi, untuk menggali, untuk menggerakkan, untuk mengkonsolidasikan seluruh staf yang ada di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, bagaimana supaya menjadi organisasi yang adaptif dan organisasi yang selalu menjadi pembelajar untuk mendapatkan cara-cara atau inovasi-inovasi ide-ide kreatif bagaimana meningkatkan kinerja. Kemudian selanjutnya adalah kalau ini berhasil tentunya akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Kemudian untuk pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri, tentunya proyek perubahan ini akan bermanfaat untuk yang pertama peningkatan pendapatan asli daerah bisa lebih meningkat. Kemudian yang kedua tentunya menggali potensi-potensi pajak daerah yang ada. Kemudian yang ketiga bagaimana daerah juga memulihkan perekonomian sehingga akan membantu pemulihan ekonomi secara nasional. Kemudian yang ketiga adalah untuk masyarakat. Bagaimana kita nanti mengedukasi masyarakat untuk rajin, untuk taat dan patuh membayar pajak. Sementara untuk wajib pajak sendiri, kita akan mencoba menumbuh kembangkan, akan mencoba mengetuk hati dari para wajib pajak supaya mereka mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu kegotong royongan
untuk bersama-sama membangun kota Pangkal Pinang ini, sehingga akhirnya PAD meningkat dan pembangunan semakin pesat, dan pada akhirnya tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Pangkal Pinang. Agar proyek perubahan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka kami memerlukan dukungan dari berbagai macam stakeholder, dan stakeholder itu sendiri kami menggunakan strategi pentahelik, di mana perlu dukungan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang, kemudian dari masyarakat, dari perguruan tinggi, dari dunia swasta, yaitu para wajib pajak itu sendiri, serta dari media massa atau LSM. Kemudian selanjutnya kita tindak lanjuti dengan penandatanganan MOU, Memorandum of Understanding, nota kesepahaman antara Kajari Pangkal Pinang dengan Wali Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya dilaksanakan dengan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama. Maka sebagai organisasi yang adaptif, sebagai organisasi yang harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan akhir-akhir ini, dan kewajiban saya selaku leader untuk bagaimana membuat organisasi saya ini menjadi organisasi yang agile, organisasi yang lincah, yang bisa berpikir kreatif, yang bisa berpikir secara entrepreneur, sehingga kejaksaan itu tidak hanya melulu terkungkung di dalam kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Sungguh begitu banyak tugas dan fungsi kami, termasuk salah satunya mengamankan pembangunan nasional, membantu pemerintah daerah, membantu iklim investasi. Banyak sekali tugas-tugas yang diberikan kepada kami oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh pimpinan negara ini maupun oleh pimpinan kami sendiri. Nah, oleh karena itu, berdasarkan itu tadi, sebagai sebuah organisasi pembelajar yang selalu berdiskusi, yang selalu belajar, tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti memikirkan bagaimana negara ini semakin baik dan semakin baik, maka kami berkesimpulan bahwa perlu inovasi untuk memecahkan persoalan tadi yang dikeluhkan Pak Kepala Bapeda tadi. Launching Merdeka, pejuang pendapatan asli daerah, Kota Pangkal Pinang. Luar biasa. Antara Kajari Pangkal Pinang dengan Kepala Bapeda Pangkal Pinang. Nah, di sini kami mencoba menggagas, merumuskan langkah-langkah strategis, ide-ide kreatif, inovasi-inovasi yang kita laksanakan. Merdeka! Merdeka! Di dalam melaksanakan implementasi proyek perubahan ini, ada beberapa kegiatan yang muncul yang tidak ada di dalam milestone pada awalnya. Antara lain munculnya skema layanan, kemudian adanya relaksasi yang diatur dalam peraturan Wali Kota Pangkal Pinang nomor 17 tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021. Muncul juga keputusan Wali Kota tentang penghapusan denda bagi para wajib pajak yang melunasi utang pokok pajaknya. Kemudian ada juga website yang dikelola bersama oleh Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang dan Bapeda Kota Pangkal Pinang. Kemudian selanjutnya ada beberapa SOP yang kita revisi, kita perbarui bersama-sama. Kemudian juga kita melakukan diskusi-diskusi untuk membuat atau merevisi berbagai aturan-aturan tentang tata cara pemungutan pajak daerah yang baik. Untuk capaian jangka pendek, pertanggal 16 Juni 2021, tim pendekar sudah bisa menyelesaikan sebagian tunggakan pajak daerah. Alhamdulillah, sudah berhasil kita kumpulkan lebih kurang 3,1 miliar rupiah.
proyek perubahan ini, maka ada strategi marketing yang kami laksanakan. Di antaranya adalah kita launching dan dimuat di dalam berbagai media online, harian cetak dan juga media elektronik, televisi lokal maupun nasional. Dan selanjutnya juga kita tayangkan melalui baliho, brosur, media sosial, baik media sosialnya Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang maupun media sosial pemerintah Kota Pangkal Pinang, serta mengajak para influencer yang banyak di Kota Pangkal Pinang ini untuk disebarluaskan kepada para follower mereka masing-masing. Agar proyek perubahan ini berhasil, maka diperlukan sosok pendekar yang berintegritas. Satunya kata, perbuatan, hati dan pikiran. Semua harus meluruskan tekad, harus meluruskan niat, mulai dari pendataan, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring evaluasi, sehingga pajak daerah yang berhasil dikumpulkan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga Kota Pangkal Pinang. Cara kami mengelola ilmu pengetahuan dari hasil implementasi proyek perubahan ini, kami memberikan informasi dan berdiskusi dengan jajaran Datum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan memberikan juga informasi kepada para kepala kejaksaan negeri se-Kepulauan Bangka Belitung. Dan kami mempunyai komitmen bahwa proyek perubahan ini tidak hanya sebatas dalam masa pelatihan ini saja, namun akan kami lanjutkan untuk masa-masa mendatang. Dan hal tersebut juga dibuktikan diterbitkannya surat edaran Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung kepada para Kepala Kejaksaan Negeri se-Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat menjadikan proyek perubahan Kajari Pangkal Pinang dan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang untuk menjadi acuan dan contoh bagi Kejaksaan Negeri se-Kepulauan Bangka Belitung di daerah hukumnya masing-masing. Lesson learned yang kami bisa peroleh dari visitasi kepemimpinan nasional yang dapat diterapkan di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang adalah seorang pemimpin strategik itu harus mampu berinovasi dan harus mampu mengkolaborasikannya dengan pihak lain dengan menggunakan strategi marketing yang tepat dengan juga mempertimbangkan kearifan lokal. Mendukung proyek perubahan. Mendukung proyek perubahan. Mendukung proyek perubahan. Mendukung proyek perubahan. Saya mendukung proyek perubahan. Mendukung proyek perubahan Bapak Ferdian SHMH. Mendukung proyek perubahan. Mendukung proyek perubahan yang dibuat oleh Bapak Jeff Ferdian. Saya sangat mendukung proyek perubahan Pak Jeff Ferdian. Optimisme itu yang kami rasakan dengan kerjasama ini, dengan dukungan dari teman-teman dan kejaksaan. Optimis pendapatan asli daerah kami akan meningkat. Menyatakan dukungan penuh. Mendukung proyek perubahan. Sangat mendukung proyek perubahan. Sangat mendukung proyek perubahan Pak Jeff Ferdian, luar biasa. Sangat mendukung proyek perubahan ini, sangat berguna dan menjadi salah satu dukungan nyata. Saya Maulana Akhil, Wali Kota Pangkal Pinang, mendukung proyek perubahan yang dilakukan sahabat saya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Bapak Jeff Ferdian SHMH. Dalam rangka kerjasama dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kami. Saya rasa itu program yang sangat baik dan bagus dan tidak semua Kepala Kejaksaan Negeri yang punya pemikiran seperti itu. Mudah-mudahan ide brilian dari Pak Jeff Ferdian ini bisa memberi kontribusi, menjadi legacy kenang-kenangan bagi kami pemerintah Kota Pangkal Pinang, bagi kami masyarakat Kota Pangkal Pinang. Terima kasih Pak Jeff. Saya Madi Warnawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, sangat mendukung proyek perubahan kepemimpinan tingkat kedua tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Saudara Jeff Ferdian SHMH. Proyek perubahan ini sangat berguna dan menjadi salah satu dokumen nyata dari Kejaksaan Negeri untuk membangun Kota Pangkal Pinang. Saya Setia Untung Arumladi, selaku Wakil Jaksa Agung, menyambut baik dan mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang diinisiasi dan digagas oleh Saudara Jeff Ferdian SHMH beserta pelatihan
Kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 4 tahun 2021 di BPSDMD Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Proyek perubahan dengan judul Peranan Kejaksaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kerjasama dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang guna pemulihan ekonomi nasional. Proyek perubahan ini saya nilai sebagai sebuah inovasi dan terobosan sangat strategis dan penting dalam rangka mewujudkan kolaborasi melalui kerjasama dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Dari proyek perubahan ini adalah peningkatan kinerja bagi institusi Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang dalam memaksimalkan tugas dan fungsi kejaksaan dan peningkatan kualitas layanan publik secara akuntabel. Salam perubahan. Tuntas dilaksanakan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua stakeholder, baik internal maupun eksternal, yang telah membantu sepenuhnya mewujudkan proyek perubahan yang saya gagas dengan judul Peranan Kejaksaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang guna pemulihan ekonomi nasional. Pendekar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Korps Adiaksa, terus bergerak dan berkarya.